Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopisa Fitri. Di sini saya dari kelompok 7 yang dengan materi saya yang berjudul pasar modal. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Salah satu faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi dan pelaku bisnis adalah ketersediaan modal. Modal sendiri dapat diperoleh dari internal perusahaan atau lembaga. Selain itu, modal juga dapat diperoleh dari luar lembaga atau perusahaan. Untuk dapat memperoleh modal dari luar perusahaan, banyak cara yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah melalui lembaga keuangan pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif tempat untuk mendapatkan modal bagi pihak yang memerlukan dana sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Keberadaan pasar modal di suatu negara merupakan salah satu faktor signifikan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran untuk perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 ayat 13. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah suatu surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasal 1 ayat 3. Selanjutnya, pasar modal syariah sendiri merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan dari pasar modal yang berdasarkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah yang ada di pasar modal adalah prinsip hukum Islam, kegiatan bidang pasar modal yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Selanjutnya, yang kedua ada dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal syariah sendiri bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berdasarkan sumber tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang disebut ilmu fikih muamalah, yaitu fikih yang membahas tentang hubungan antar manusia yang melakukan perniagaan. Prinsip kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan berbasis fikih muamalah. Dasar hukum tersebut dapat dilihat pada firman Allah SWT serta fatwa MUI dari peraturan OJK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ada Quran Surah Al-Baqarah Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, fatwa tentang pasar modal syariah, yaitu meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada praktiknya fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Yang ketiga ada regulasi OJK tentang pasar modal syariah. Regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk peraturan dan perintah langsung dalam bentuk undang-undang dan peraturan pendukungnya. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwina Sapitri dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu karakteristik pasar modal syariah. Menurut Muhtar Muhammad Metwali Rifai 2019, karakteristik pasar modal syariah adalah: yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat, yaitu komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, itu saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, yaitu perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang kesembilan, yaitu perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan masuk kepada pembahasan struktur pasar modal di Indonesia. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk melihat bagan struktur pasar modal yang ada di PPT dan juga di makalah ya. Baik, langsung saja. Di situ yang pertama ada Menteri Keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa Menteri Keuangan adalah jabatan dalam pemerintahan yang berdaulat dengan tanggung jawab pada keuangan negara. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara. Kemudian di bawahnya Menteri Keuangan di situ ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang biasa kita singkat menjadi Bapepam LK. Nah, badan ini dibentuk dengan tujuan yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan juga efisien. Selain Bapepam LK, di situ juga ada Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek. Nah, kemudian di situ ada Lembaga Clearing dan Penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan juga penjaminan dalam penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga di situ ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nah, ketiga lembaga tersebut termasuk ke dalam pihak pengelola pasar modal. Untuk pihak pelaku pasar modal, di situ yang pertama ada perusahaan efek, di mana perusahaan efek di situ akan menjamin emisi, kemudian sebagai perantara perdagangan efek, dan yang ketiga dia akan menjadi manajer investasi. Kemudian yang kedua ada lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama Biro Administrasi Efek, yang kedua Bank Kustodian, yang ketiga Wali Amanat, yang keempat Penasehat Investasi, dan yang terakhir adalah Pemeringkat Efek. Untuk yang ketiga ada profesi penunjang pasar modal. Di situ ada akuntan, konsultan hukum, penilai, dan juga notaris. Nah, untuk yang keempat ada emiten. Nah, emiten itu adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau mendukung emisi di bursa efek. Nah, emiten sendiri itu terdiri dari perusahaan publik dan juga reksadana. Yang kelima adalah pemasok. Nah, atau kita yang kelima adalah pemodal atau biasa kita bilang investor ya. Nah, di situ tuh investor tuh ada dua jenis, yaitu investor domestik dan juga investor asing. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi instrumen-instrumen pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah, yaitu surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penerbitan efek syariah berbentuk saham dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyertakan bahwa kegiatan usaha dan pengelolaannya telah dilakukan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada obligasi syariah atau sukuk. Sukuk merupakan efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili berbagai bagian kepemilikan aset berwujud tertentu dan juga lain-lain. Yang ketiga ada reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut prinsip syariah. Hubungan reksadana dalam pasar modal seringkali disebut sebagai ikatan mudharabah bertingkat. Yang keempat, ada efek berangun aset syariah. Efek ini adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, dan jual beli aset fisik oleh lembaga keuangan. Yang kelima, hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu produk efek yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru, biasa disebut dengan right. Yang keenam adalah waran syariah, yaitu kebolehan pengalihan kepemilikan saham. Selanjutnya yaitu mekanisme dan risiko investasi pada pasar modal syariah. Bagi para investor, penanaman modal di pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu transaksi di pasar perdana. Bagi para investor yang ingin membeli saham di pasar perdana, haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang memberikan informasi dan catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Umumnya, dilihat apakah proyeksi pertumbuhan perusahaan tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan industri sejenis. Di samping itu,
Bonafiditas lembaga dan profesi yang menunjang penerbitan efek juga diperhatikan seperti penjamin emisi, wali amanat, agen penual, penanggung, akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan hukum, dan notaris. Bagi para investor Muslim, tentu lebih didorong untuk memilih emiten yang telah terdaftar dalam listing J2 sebagai instrumen keuangan syariah. Adapun prosedur pembelian efek di pasar perdana secara umum. Yang pertama, pembeli menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh underwriter untuk mengisi formulir pemesanan. Yang kedua yaitu, jika pemesan efek melebihi efek yang ditawarkan, maka prosedur selanjutnya adalah masa penjatahan dan masa pengembalian dana. Yang ketiga yaitu, penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian antara banyaknya efek yang dipesan dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi. Emiten penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi atau agen penjual paling lambat 12 hari kerja mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan investor menandatangani pinjaman emisi atau agen penjual dengan membawa bukti pembelian. Adapun yang kedua yaitu transaksi di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum. Syarat keanggotaan bursa efek umumnya menyangkut permodalan dan kemampuan sebagai anggota bursa efek. Perdagangan efek di bursa efek dilakukan melalui perantara pedagang efek dan pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. Yang pertama, transaksi melalui perantara perdagangan efek atau broker. Perantara pedagang efek atau broker berfungsi sebagai agen yang melakukan transaksi untuk dan atas nama klien. Dari kegiatan ini, perantara perdagangan efek mendapat komisi maksimum 1% dari nilai transaksi. Yang kedua yaitu transaksi melalui perdagangan efek atau dealer. Pedagang efek berfungsi sebagai prinsipil yang melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai investor sehingga pedagang efek menerima konsekuensi baik untuk untung maupun rugi. Selanjutnya yaitu risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price volatility. Risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko daya beli, atau yang kedua yaitu risiko bisnis, yang ketiga itu risiko tingkat bunga, yang keempat itu risiko pasar, dan yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Yang ke G atau yang terakhir, perkembangan dan strategi pengembangan pasar modal syariah. Menurut Andri Swemitro, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOS. Berdasarkan rangkaian sejarah pasar modal Indonesia sesuai dengan sejarah pasar modal yang diliris Bapepam, perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat di makalah itu dari 1 sampai 23. Berdasarkan data di atas, meskipun secara resmi pasar modal syariah diluncurkan pada tahun 2003, instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran dana reksa syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya yaitu Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menambahkan dananya secara syariah. Lalu dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu strategi-strategi apa saja untuk pengembangan pasar modal berbasis syariah ini. Itu ada 2 strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang pertama, penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya.
Yang kedua, mendorong pengembangan dan penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan Dana Reksa Investment Management atau DIM pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII yang terdiri atas 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam LK dalam implementasi strategi, yaitu mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Selanjutnya pengembangan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Selanjutnya menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Dan yang terakhir melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN, MUI, dan pelaku pasar. Lalu pada tanggal 23 November 2006, Ketua Bapepam LK Kemenko RI menerbitkan dua buah peraturan terkait pasar modal syariah, yaitu yang pertama Peraturan Nomor 11 A13 tentang penerbitan efek syariah, dan dua Pengaturan Nomor 11 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.